Halo semuanya, kami dari kelompok 13 Matematika Diskrit akan menjelaskan tentang graf dan penerapannya pada struktur organisasi. Perkenalkan, saya Karina Hurul dengan NIM 222111967, teman saya Christian Arnala dengan NIM 222112142, dan Syawa Zahma dengan NIM 222112364. Graf itu apa sih? Graf G adalah pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama yaitu bertetanggaan. Dua buah simpul pada graf berarah G dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Pada gambar, simpul 1 dan simpul 2 bertetanggaan karena dihubungkan dengan sebuah sisi. Yang kedua yaitu bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Yang ketiga yaitu simpul terpencil, simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Pada gambar, simpul 5 merupakan simpul terpencil. Selanjutnya yaitu lintasan, barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, hingga Vn-1, En, Vn, sedemikian sehingga S1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan En sama dengan Vn-1, Vn. Adalah derajat, merupakan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Pada gambar, sebagai contoh, simpul 2 berderajat 3 karena simpul 2 memiliki 3 sisi yang bersisian dengan simpul, yaitu sisi E1, E2, dan E5. Terminologi graf selanjutnya adalah graf kosong. Sesuai namanya, graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi, jika kita gambarkan, graf kosong hanya memiliki titik-titik simpul saja yang tidak saling berhubungan. Representasi graf. Yang pertama, matriks ketetanggaan merupakan matriks yang berisi informasi simpul-simpul mana sajakah yang saling bertetangga di dalam suatu graf. Baris dari matriks melambangkan simpul awal, sedangkan kolom dari matriks melambangkan simpul tujuan. Elemen matriks diisi dengan angka 1 jika kedua simpul saling bertetangga, sedangkan jika tidak saling bertetangga, elemen matriks diisi dengan angka 0. Jika kita lihat pada contoh, simpul 2 itu bertetangga dengan simpul 1. Maka dari itu kita isi pada elemen baris kedua, kolom ke-1 dengan angka 1. Selanjutnya, simpul 1 dan simpul 4 jika kita lihat pada graf itu tidak saling bertetangga. Oleh karena itu kita isi ke dalam matriks elemen baris ke-1 kolom ke-4 kita isi dengan 0. Begitu seterusnya sampai seluruh elemen matriks terisi. Matriks bersisian mirip seperti matriks ketetanggaan sebelumnya. Hanya saja, matriks bersisian berisi informasi simpul mana sajakah yang bersisian dengan sisi tertentu. Baris dari matriks bersisian melambangkan simpul-simpul, sedangkan kolomnya melambangkan sisi-sisi. Elemen dari matriks bersisian diisi dengan angka 1 jika suatu simpul bersisian dengan suatu sisi. Sedangkan jika tidak bersisian, maka elemen dari matriks ini diisi dengan angka 0. Sebagai contoh, simpul 1 bersisian dengan sisi E1. Oleh karena itu, kita isikan dalam matriks baris ke-1 dan kolom ke-1 angka 1. Contoh selanjutnya untuk simpul ke-1 dengan sisi E6. Jika kita lihat pada graf, simpul 1 tidak bersisian dengan sisi E6. Maka dari itu, pada elemen baris ke-1, kolom ke-6, kita input angka 0. Begitu seterusnya, hingga seluruh elemen matriks terisi. Senarai ketetanggaan. Dalam KBBI, senarai berarti daftar. Maka dari itu, senarai ketetanggaan berarti
daftar tetangga yang dimiliki oleh suatu simpul dalam graf. Contohnya dalam graf pertama, senarai ketetanggaan yang dimiliki oleh simpul 1 itu ada simpul 2 dan 3. Dilanjutkan seterusnya hingga semua simpul terdaftar. Perlu diperhatikan lebih jika graf tersebut merupakan graf berarah, karena ketetanggaan didasarkan pada arah anak panah. Oleh karena itu, pada graf ketiga, senarai ketetanggaan yang dimiliki pada simpul 1 adalah simpul 3, simpul 2 adalah simpul 1, begitu seterusnya sampai semua simpul terdaftar. Pohon berakar itu apa sih? Pohon berakar adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar sehingga menjadi graf berarah seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai terminologi pohon berakar yang diadopsi dari terminologi botani dan silsilah keluarga. Yang pertama ada anak dan orang tua. Pada gambar pohon, simpul B, C, dan D adalah anak dari simpul A, dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. Simpul E dan F merupakan anak-anak simpul B, dan B merupakan orang tua dari E dan F. Simpul H, I, J, L, dan M tidak mempunyai anak. Yang kedua yaitu lintasan. Dari pohon pada gambar, lintasan A ke J adalah A, B, E, J. Sedangkan panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K-1. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Yang ketiga yaitu saudara kandung. Simpul yang berorang tua sama adalah saudara kandung satu sama lain. Pada gambar, simpul F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Yang keempat ada upa pohon. Upa pohon merupakan subbagian dari pohon. Pada gambar, upa pohon dari pohon T yang beranggotakan B, E, F, H, I, J dengan B sebagai simpul akarnya. Yang kelima ada derajat. Derajat sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Pada gambar, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Jadi, derajat yang dimaksudkan adalah derajat keluar. Derajat maksimum sebuah simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon pada gambar berderajat 3 karena derajat tertinggi seluruh simpulnya adalah 3. Yang keenam ada daun. Simpul yang berderajat 0 disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Selanjutnya ada simpul dalam. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Selanjutnya ada aras atau tingkat. Akar mempunyai aras sama dengan 0, sedangkan aras simpul lainnya sama dengan 1 ditambah panjang lintasan akar ke simpul tersebut. Simpul K memiliki aras sama dengan 3. Sedangkan aras maksimum dari suatu pohon itu disebut tinggi atau kedalaman pohon. Pohon pada gambar mempunyai tinggi 4. Berikut merupakan graf berarah dari struktur Polstat STIS. Berdasarkan graf, wakil direktur memiliki derajat keluar tertinggi, yaitu sebesar 10. Artinya, wakil direktur 1, 2, dan 3 mengemban tanggung jawab terhadap 10 bagian yang terhubung dengannya berupa laporan dan tugas. 10 bagian tersebut yaitu Satuan Penjamin Mutu, Satuan Pengawas Internal, Prodi D4 Statistika, Prodi D4 Komputasi Statistik, Prodi D3 Statistik, Unit Teknologi Informasi, Unit Perpustakaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan demikian materi graf dan contoh penerapan graf di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.